Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI New Life Community. Senang bertemu dengan Anda di pagi ini dalam renungan kali ini. Saya tahu bahwa hari-hari ini tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, tapi saya yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan ajaib dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Nah, pagi ini saya akan memberikan renungan kepada kita dengan judul Sepakat. Saya mengambil perikop daripada firman Tuhan ini dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin firman Tuhan ini sudah seringkali saudara dengar dan baca. Bahkan mungkin ada beberapa di antara saudara ini menjadi ayat hafalan bagi saudara. Tapi apa yang saya mau jelaskan dan apa yang mau saya beritahukan kepada saudara sebagai pesan Tuhan hari ini dalam kita menjalani hari-hari ini adalah bahwa firman Tuhan ini mengangkat perkataan yang memaknai kunci daripada jawaban doa, yaitu arti daripada sepakat tadi. Saudaraku, seminggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang dampak dari kesehatian, sehati sepikir membawa berkat, dan banyak lagi judul-judul daripada yang disodorkan kepada jemaat tentang bagaimana kuatnya, bagaimana dampaknya ketika kesehatian atau sepakat, sehati sepikir, bersatu di dalam Tuhan itu membawa dampak yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bagaimana kesatuan hati ini dimulai dari bagaimana menara Babel saat itu diruntuhkan atau diserahkan oleh Tuhan karena kesatuan yang mereka atau kesatuan umat yang mereka lakukan pada saat itu. Saya bacakan di dalam Kejadian 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami tekanan-tekanan. Atau hari-hari ini mungkin pergumulan kita lebih banyak dari yang lalu-lalu. Karena keadaan pasca pandemi ini membawa kita kepada keadaan sulit. Tapi saya yakin percaya selalu anak Tuhan memiliki cara untuk melihat tangan Tuhan bekerja di saat kesulitan terbesar pun jadi dalam kehidupan kita. Nah, kata sepakat di sini saudaraku bukan sekedar bersama-sama. Karena kesatuan hati bukanlah keseragaman. Tapi kesatuan hati di sini digambarkan dengan pengertian sepakat adalah bahwa hati kita menyatu. Nah, kalau kita melihat saudaraku, bagaimana perbedaan-perbedaan yang menyatukan kita, yang sesungguhnya membuat itu menjadi warna yang klasik dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya diperuntukkan perbedaan itu diuntukkan Tuhan untuk bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain, atau supaya keragaman itu bisa saling melengkapi dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya ketika kita juga memiliki satu keluarga
ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, ada banyak kendala, baik secara komunikasi, karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Suami istri memiliki latar budaya, kehidupan keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Ketika itu disatukan Tuhan, tidak gampang, tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Tapi kata sepakat di sini adalah kesatuan hati. Saya yakin percaya ketika suami dan istri menyatukan hatinya dan berdoa kepada Tuhan, maka dalam kesepakatan meminta sesuatu kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan mengabulkan. Bapak Ibu Saudara, betapa dahsyatnya doa dalam kesepakatan, betapa dahsyatnya doa dalam kesatuan. Bahkan iblis pun tahu hal ini. Itu sebabnya iblis sedang merancang segala cara, mengupayakan segala daya, memakai cara apapun untuk menghancurkan kesatuan, baik di keluarga, baik di gereja, atau dimanapun. Karena iblis tahu kekuatan yang tak tertandingi adalah ketika umat Tuhan bersatu, ketika keluarga bersatu. Pertanyaan saya, apakah keluarga kita akhir-akhir ini dalam menghadapi pasca pandemi ini sudah bersatu? Mari Bapak Ibu, sebagai pesan saya yang pertama, tetaplah bersehati. Karena di dalam kesehatian, doa kita dijawab oleh Tuhan. Umat Tuhan hari-hari ini dalam mengerjakan apapun, dimanapun saudara, tetaplah bersehati. Itu sebabnya pastikan Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita memiliki kesehatian. Maka kesepakatan yang kita miliki di dalam keluarga, di dalam gereja kita, menjadi satu kekuatan yang membawa kita melihat tangan Tuhan bekerja. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan pagi ini. Biarlah ini meneguhkan saudara, menguatkan saudara, supaya kita mengerti bahwa di dalam kesepakatan doa kita berkuasa. Amin, amin.